Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal masa remaja, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan beliau biasanya mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Makkah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan, Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita pedagang terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirimkan utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Setibanya di Mekah, dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang melimpah yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah menggambarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya, bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau, maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat seorang rekannya, Nafisah binti Munyah. Dia meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran itu. Lalu beliau menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Yang ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Ummul Mukminin. Sementara putra-putra beliau selain Ibrahim yang dilahirkan Maryah Al-Qibtiyah, dilahirkan dari rahim Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim, dan dengan nama ini pula Rasulullah dijuluki Abul Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, dan Abdullah. Abdullah ini dijuluki At-Tayyib dan At-Tahir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil, sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal beliau untuk bersua dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada itu berupa susunan-susunan batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail, tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 50 tahun sebelum kenabian, Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkannya seperti adanya. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan rampasan terhadap harta orang lain. Sekalipun begitu, mereka merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perubahan bangunan Ka'bah, lalu diikuti semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka
terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu, mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan ini di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin, kami ridha kepadanya. Inilah dia Muhammad Al-Amin, radina." Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan menggambarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan diridhai semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap dengan disangga 6 sendi. Setelah jadi, Ka'bah itu berbentuk segi empat yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran tempat tawaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dan bagian bawah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 1/4 meter dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan Asi Syadzarawan, namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Nabi SAW telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapatkan sanjungan karena kecerdikannya, kelurusan pemikiran, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Beliau lebih suka diam lama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran dan menggali kebenaran. Dengan akalnya, beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia dan berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau mau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak mau meminum khamr, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung-patung. Bahkan semenjak kecil, beliau senantiasa menghindari jenis-jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Latta dan Uzza. Tidak diragukan lagi bahwa takdir telah mengelilingi agar beliau senantiasa terpelihara. Jika ada kecenderungan jiwa yang tiba-tiba menggelitik untuk mencicipi sebagian kesenangan dunia atau ingin mengikuti sebagian tradisi yang tidak terpuji, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas antara diri beliau dan kesenangan atau kecenderungan itu. Ibnu Athir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali.
Namun kemudian Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya. Suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing bersamaku, karena aku hendak masuk Makkah dan hendak mengobrol di sana seperti dilakukan para pemuda lain. Aku akan melaksanakannya, kata pemuda rekanku. Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Makkah, aku mendengar suara tabuhan rebana. Ada apa ini? Aku bertanya. Orang-orang menjawab, perhelatan pernikahan Fulan dan Fulanah. Aku ikut duduk-duduk dan mendengarkan. Namun Allah menutup telingaku dan aku langsung tertidur hingga aku terbangun karena sengatan matahari esok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku menggambarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi SAW ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu. Namun karena itu beliau justru jatuh terjerembab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit, kemudian bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau mengikat jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Nabi SAW menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, dan sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhai orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Alhamdulillah, jamaah Lentera Kisah. Semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga ini menjadi amal ibadah kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.